Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, terima kasih atas kesempatan sekaligus nikmat yang Allah berikan pada kita semuanya untuk bisa bertemu melalui asinkronus, ya. Jadi kelas yang selalu kita gunakan itu kita sebutnya sebagai sebuah model sinkronus, jadi selalu tatap muka melalui Zoom, ya. Tapi untuk hari ini, untuk pertemuan yang ketujuh ini, jadi sebagaimana yang telah saya sampaikan minggu yang lalu juga, saya akan menggunakan asinkronus. Jadi nanti rekan-rekan tinggal mengklik channel di YouTube saya untuk bisa mengikuti sekaligus memahami dan bisa diulang-ulang, ya, untuk materi pada hari ini untuk mata kuliah bantuan kemanusiaan internasional atau International Humanitarian Help. Nah, sengaja memang saya buat asinkronus karena saya ingin mereview dari semua topik-topik bahasan yang telah kita lalui selama perkuliahan sampai menuju UTS minggu yang akan datang, ya. Jadi insya Allah sedikit banyak, ya, tinggal merefresh, ya, untuk memori-memori perkuliahan yang telah kita lalui melalui guidance dari review kita pada hari ini. Nah, saya akan mulai dari saat kita pertama kali bertemu. Sebentar, saya geser foto saya. Nah, tentu teman-teman masih ingat tentang PowerPoint ini. Jadi kita mempunyai sebuah kontrak belajar yang baik, ya, sebagai pelajar dewasa, dan tentu kita sudah sepakati bersama bagaimana tata caranya dan lain-lain lah untuk bagaimana perkuliahan kita ini berjalan dengan baik. Nah, setelah itu kita mulai dengan definisi ini, ya. Jadi awal sekali bagaimana kita membedakan antara humanitarian assistance atau humanitarian aid, gitu, ya. Biasa yang dipakai di dalam peristilahan itu bedanya dengan development aid, ya. Jadi saya mengingatkan kembali yang namanya humanitarian atau kemanusiaan, bantuan kemanusiaan itu sifatnya seperti apa gitu, ya. Jadi Anda bisa lihat di situ waktunya pendek, disampaikan di daerah yang terkena musibah atau bencana, kemudian tentu itu merupakan sebuah respon terhadap sebuah kejadian, dan kemudian fokusnya ketika humanitarian itu adalah pada penyelamatan nyawa. Nah, berbeda dengan humanitarian itu ada development aid, ya, yang artinya itu bantuan pembangunan. Nah, bedanya dia menjadi waktunya panjang, ya, disampaikan di sebuah tidak hanya zone tetapi negara, gitu, ya, sistemik, dan difokuskan pada persoalan-persoalan yang tidak hanya pada penyelamatan nyawa, ya, tetapi pada masalah ekonomi, sosial, politik, dan lain-lain. Nah, itu perbedaannya. Nah, kemudian setelah kita mengetahui tentang perbedaan antara humanitarian dengan development, kemudian selanjutnya itu bagaimana menghubungkan antara relief, ya, atau pemulihan, kemudian rehabilitasi dan pembangunannya. Nah, itu kita dulu juga sudah bahas secara detail, ya, berdasarkan undang-undang yang dimana di Parlemen Eropa itu kemudian berawal dari apa, gitu, ya. Jadi dari laporan, kemudian laporan itu tentang apa, tentang situasinya. Setelah tahu ada laporan, ada gambaran tentang situasi, baru kemudian konsekuensinya, gitu, ya. Jadi konsekuensinya itu apa terhadap gambaran laporan dan situasi itu. Nah, kemudian dari situlah nanti kemudian
muncul adanya apa yang lebih difokuskan ya di dalam humanitarian itu, atau yang kemudian nanti dengan developmentnya begitu. Yaitu di pertemuan pertama ada beberapa contoh proyek-proyek yang nanti kita akan bicarakan ya, seperti ini. Ada terutama proyek-proyek yang yang kita tangani di Muhammadiyah Aid ya, ada Palestina, ada Rohingya, ada Patani, ada Moro gitu. Oke, jadi itu yang pertemuan pertama dan kedua sebenarnya ya, karena pertama kita lebih banyak mendiskusikan tentang arah dan model ya, tentang perkuliahan mata kuliah ini ya, BKI Bantuan Kemanusiaan Internasional. Kemudian di pertemuan kedua kita mulai membahas dasar-dasarnya itu. Oke, kemudian di pertemuan yang ketiga, sebentar, pertemuan ketiga itu ini sebenarnya ya. Jadi kita membicarakan tentang paradoks ya, dan dilema di dalam humanitarian action itu ya, atau humanitarian assistance ya. Ada banyak istilah lah ya, jadi tidak usah bingung kok Pak Wahid tadi bilang humanitarian assistance, ini sekarang menjadi humanitarian action ya. Nanti ada humanitarian aid, nanti ada humanitarian mungkin sustainable gitu. Jadi itu sesuatu yang sangat labil ya, tidak perlu buat sesuatu yang berbeda. Nah, di dalam paradok bantuan kemanusiaan ini kita membahas tentang beberapa situasi di dalam 1-2 kasus studi ya yang kita pelajari pada saat itu ya. Ada Kosovo, ada Timur Timur ya, kita banyak gunakan sebagai contoh pada saat membahas tentang paradok humanitarian ini, termasuk dilemanya. Nah, fokus yang ada di materi ini ya, refresh mind Anda, segarkan kembali bahwa yang seharusnya bantuan kemanusiaan itu diberikan kepada masyarakat sipil, tetapi karena di dalam lingkup masyarakat sipil itu kadang-kadang ada kombatan ya, atau mantan dan mungkin yang masih aktif ya, pemberontak atau kombatan itu. Nah, tentu meskipun mereka itu adalah pemberontak atau mantan pemberontak, tetapi dalam konteks bantuan kemanusiaan mereka juga mendapatkan hak. Nah, itu yang disebut dengan paradoknya itu di situ gitu ya. Atau dalam konteks paradok lain itu karena penderitaan yang sebegitu hebat dan lama ya, masih ingat ketika kita membahas masalah Timur Timur ya, tapi kemudian ada intervensi asing gitu ya, ada bantuan-bantuan kemanusiaan asing yang kemudian bisa menjadikan dalam konteks contoh Timur Timur itu menjadi merdeka dia ya. Dan itu tentu sangat menyedihkan bagi negara yang dia sebelumnya ada dalam konteks ini adalah Timur Timur. Atau ketika Kosovo ya, yang dibilang mati-matian oleh Amerika ketika mereka mendapatkan serbuan dari Serbia yang memang dulu menyatu dalam sebuah negara Yugoslavia seperti itu ya. Jadi itu contoh-contoh di dalam makna paradok dan dilema ya. Artinya harusnya kemanusiaan itu ya untuk kemanusiaan, untuk membantu mereka yang menderita sangat ya, dan harus diringankan beban itu. Tapi di sisi yang lainnya ternyata ada efek yang lain ya, efek ada yang merdeka gitu ya, ada yang seolah-olah kemudian kok ini bantuan kemanusiaan justru memberi dukungan pada pemberontak begitu ya. Kemudian dalam pembahasan ini juga ya, perlu sangat diingat ya, ini yang sebentar saya tekankan ya, betapa pentingnya untuk memahami prinsip-prinsip di dalam masalah bantuan kemanusiaan. Jadi 5 hal yang perlu kita semua ketahui ya, tentu Anda juga sebagai mahasiswa yang mempelajari tentang bantuan kemanusiaan ini. 5 hal ini yang sangat penting ya. Jadi humanitarian aid itu adalah emergency, artinya memang darurat ya, sesuatu yang
yang darurat maksudnya diperbantukan dalam situasi yang itu ya, jadi emergencies ini. Kemudian rule yang kedua itu adalah apa namanya itu, alleviate ini ya, alleviate suffering, itu mengurangi penderitaan gitu ya. Jadi intinya bantuan kemanusiaan itu di situ ya, bukan untuk dikorupsi apalagi dan lain-lain, tetapi diperbantukan untuk mengurangi penderitaan ya bagi mereka yang mengalaminya itu ya. Kemudian ada 4 prinsipnya ya, 4 prinsip di dalam bantuan kemanusiaan ini. Nah inilah nanti akan dijelaskan di sini ya. Bentar kok nggak muncul ininya. Atau harus sini dulu. Nah, jadi 4 prinsip ini ya, ini juga akan selalu muncul ya di dalam pembahasan-pembahasan masalah kemanusiaan ya. Ada humanity, kemanusiaan, ada impartiality ya, tidak memihak ya. Hampir sama dengan ini 3 ini hampir sama-sama, cuman beda fokusnya. Neutrality juga netral ya, artinya tidak diperpihak, tetapi maksudnya ketika impartiality itu tidak memihaknya dalam konteks apa gitu. Kemudian independen juga sama ya, kalau independen itu jelas-jelas harus berdiri mandiri gitu ya. Jadi artinya baik donor maupun yang penerima manfaat dari bantuan kemanusiaan itu, mereka harus betul-betul bisa independence gitu ya. Jadi tidak ada pengaruh politik seperti itulah. Nah ini prinsipnya. Nah kembali lagi pada 5 hal tadi. Jadi yang 4 tadi itu ada di prinsip yang ketiga ini ya. Jadi maksudnya 4 prinsip kemanusiaan itu ada dalam nomor 3 dari apa yang seharusnya kita ketahui ya di dalam masalah bantuan kemanusiaan internasional itu. Kemudian yang keempat, tidak semua dalam kondisi darurat itu adalah sama gitu ya. Jadi maksudnya itu ketika ada bencana di satu negara ya, itu tentu meskipun sama-sama darurat situasinya, tetapi ketika ada juga di negara yang lain itu tidak semuanya sama gitu maksudnya. Jadi itu harus dilihat betul-betul dalam konteks lokal negaranya itu gitu. Jadi meskipun sama-sama darurat, tetapi tidak dalam banyak hal dan aspek itu diperlakukan sama gitu. Kemudian yang kelima, nah ini yang kita pelajari di pertemuan yang terakhir kemarin ya, pertemuan ke-6 itu ya. Jadi rule are straightforward. Jadi hukum-hukum itu jelas, tegas, lugas. Itulah yang kita pelajari di dalam hukum kemanusiaan dan hukum internasional kemanusiaan dan hukum internasional hak asasi manusia. Oke, jadi ini yang kita pelajari di dalam pertemuan yang ketiga. Kemudian saya lanjut ke review selanjutnya. Sebentar, kalau nggak salah ini yang keempat, betul. Jadi pertemuan keempat kita membicarakan tentang sistem koordinasi ya. Nah di dalam sistem koordinasi ini tentu gambar ini yang sangat penting ya. Kita semua juga udah pelajari, sekedar mengingatkan saja. Inilah level-level yang ada di dalam sistem koordinasi di dalam bantuan kemanusiaan internasional itu ya. Jadi ada level pertama ini ya. Ini level global ya. Sekedar mengingatkan saja. Kemudian ini level yang kedua. Ini adalah level nasional. Ya, aktor-aktornya siapa, kemudian aktor itu ada 2 institusi dan individu ya. Jadi tinggal Anda mengingat kembali saja ketika perkuliahan yang kemarin-kemarin itu ya. Sekarang saya hanya memberikan leadingnya saja. Kemudian level yang ketiga di sini
itu adalah level lokalnya ya. Jadi level yang memang sudah ada di field ya, di lapangan. Nah, itulah nanti ada klaster koordinator ini ya. Ya, tergantung pada klasternya apa ya, udah nggak perlu saya ingatkan lagi ya klaster yang dimaksudkan apa. Dan kemudian di dalam pembahasan aktor itu ya ada ini aktor pemerintah internasional dan non pemerintah, kemudian siapa-siapa yang masuk dalam kategori pemerintah dan yang non pemerintah ya. Semua ini pemerintah, dalam konteks pemerintah ini pemerintah PBB ya, UN, United Nation. Kemudian ini adalah yang non government ya. Jadi aktor-aktor ini yang ada di dalam bantuan kemanusiaan ya, donornya maksudnya ya, yang memberikan bantuan. Nah, kalau yang penerima atau beneficiaries ya, atau penerima manfaat, yaitu kan tinggal di mana mereka gitu ya, itu rakyat sipil di negara mana atau di daerah mana. Nah, itu yang menjadi penerimanya. Yang kita diskusikan di sini itu adalah donor ya, pemberi hibahnya, pemberi bantuannya. Oke, ini yang pertemuan keempat. Jadi fokus pada bagaimana sistem koordinasi ya di dalam bantuan kemanusiaan internasional. Fokuskan di dalam strukturnya ya, dan sistem kerjasama atau kinerja mereka dan aktornya. Oke, kemudian yang pertemuan kelima. Nah, ini menarik karena saya meminta Anda ya masih ingat waktu itu untuk membaca buku ini dengan baik, karena buku ini sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Dan di dalam buku ini yang kita jadikan materi di pertemuan kelima itu adalah masih tentang sistem koordinasi ya, seperti mengulang sedikit di pertemuan yang sebelumnya, plus dengan isu-isu konflik regional. Nah, ini kita membahas waktu itu circle-nya seperti ini ya. Kemudian regionalnya ketika kita membicarakan masalah bencana-bencana di Asia dan Asia Tenggara ya, dan Pasifik ya, di dalam buku ini itu inilah yang tercover gitu ya. Jadi negara-negara yang ada di dalam peta ini ya, itu yang masuk dalam, dan isu di sini banyak banget ya. Jadi Myanmar ada di sini dengan Rohingya-nya, Patani Thailand ada di sini juga, Filipina tentu ya. Jadi kemudian Australia kalau mau kita ambil misalkan dengan masalah keterlibatannya dengan Timur Timur dulu misalkan. Jadi ada banyak isu ya, kita sudah pelajari meskipun secara umum waktu itu. Kemudian kita fokus lagi di dalam masalah koordinasi yang, jadi ini yang kemarin saya bilang sama dengan yang gambar tadi yang saya coret-coret itu ya. Jadi ini kan levelnya, ini yang 1 ya, ini 2 gitu, kemudian ini 3. Jadi levelnya kan sama, dan aktor-aktornya juga sama karena memang ini persis seperti yang tadi, cuman tadi itu ada di dalam sebuah skema sistem. Kalau ini lebih kepada penjelasan struktur ya, bagaimana bekerjanya, kemudian ini hubungan dengan atau mensetarakan dengan yang ada di dalam negeri gitu ya. Kemudian yang terakhir ini ya ini tidak persis seperti yang tadi ya. Yang ini semuanya UN. Sebentar. Jadi ini semuanya UN ya, berarti dia itu IGO, International Government Organization ya, ini pemerintah. Kemudian yang ini itu semuanya International Non Government Organization, INGO. Jadi ini adalah yang LSM itu ya, LSM swasta. Nah, ini contoh ininya contoh nama-nama organisasinya gitu ya.
meskipun ini ada UNDP dan lain-lain, ini karena ini apa namanya ya, ini penjelasan di dalam IASC, kan kita sudah jelaskan juga Interagency Standing Committee ya, yang ini maksud saya ya, itu Interagency Standing Committee. Jadi di dalam kepanitiaan ketika ada bencana itu, nah tentu yang ini UN semua ini ya, ini yang government, nah yang ini non government gitu. Tetapi karena mereka ada di dalam satu standing committee ini ya, di dalam kepanitiaan, maka dia masuk di sini. Tapi tadi yang saya maksudkan yang INGO itu memang yang ada di sini ini ya. Ini sebenarnya dari yang ini ya. Itu dari yang struktur ini, maksud saya struktur yang UN. Oke, ini yang pertemuan kelima. Kemudian pertemuan yang terakhir ya, di pertemuan yang keenam itu kita membicarakan tentang international law ini ya. Jadi hukum internasional kemanusiaan dan hukum meskipun di sini judulnya The Protection of War Victim, perlindungan terhadap korban perang, tetapi fokusnya di sini itu adalah pada IHRL ya, yang kita udah bahas, International Human Rights Law. Jadi hukum internasional hak asasi manusia ya, hak asasi manusia. Nah, dua-duanya inilah yang betul-betul mempertegas gitu ya, tentang bagaimana bantuan-bantuan kemanusiaan itu disalurkan dan dilaksanakan. Nah, yang lain-lain Anda tinggal sekali lagi di refresh mind-nya, disegarkan kembali apa yang kita pelajari di dalam hukum internasional kemanusiaan, kemudian mengapa kita membutuhkan hukum itu gitu ya, kemudian substansi di dalam hukum-hukum itu ya. Jadi ingat, ini juga sudah saya jelaskan ya, ada 4 ini ya. Jadi ini substansi di dalam hukum kemanusiaan internasional ya. Oke, kemudian bagaimana mereka membedakan ya dengan perdamaian ya, peace ini, dan war ya, dan perang gitu. Jadi bagaimana hukum kemanusiaan internasional dan hukum hak asasi manusia itu ya, tentu mereka untuk mendukung masalah perdamaian ini gitu. Tetapi ketika ada war ya, ketika ada perang ini, maka bagaimana hukum ini bisa betul-betul melindungi sipil, maksudnya seperti itu, bukan melindungi perang tetapi melindungi sipil yang terjebak ya, dalam tanda kutip, di dalam masalah peperangan itu. Nah, ini yang diatur ya di dalam undang-undang ini. Dan yang kemarin ada sekitar 600-an kalau nggak salah di sini ya, atau somewhere ya, atau mungkin yang di sini. Jadi ada ratusan pasal. Anda coba lihat lagi ya, saya kira ada di sini nih. Jadi ada sekitar 600-an pasal lebih itulah yang ada di dalam undang-undang internasional itu ya, yang mengatur semua kewajiban dan hak-hak ya, termasuk bagaimana perlindungan bagi mereka ya, sipil yang menjadi korban gitu ya. Jadi ini rekan-rekan sekalian, review dari seluruh apa yang telah kita pelajari bersama dari sejak awal perkuliahan kita. Karena Anda minggu depan itu sudah akan UTS ya, jadi ujian itu tentu akan saya ambil materinya tidak akan keluar dari 6 pertemuan yang telah kita lalui ya.
Jadi bila Anda ada satu dua yang bolong tidak mengikuti perkuliahan, ya silakan bertanya pada teman-temannya atau bisa juga mendownload dan mempelajari kembali dari materi-materi yang ada di e-learning ya. Jadi demikian apa yang saya sampaikan untuk perkuliahan kita pada hari ini. Anda bisa akses nanti di channel YouTube saya. Tentu Anda harus mengakses e-learning Anda untuk bisa mengklik ya untuk channel itu ya. Tapi nanti saya juga akan berikan ke ketua kelas link YouTube yang Anda bisa tonton ya sebagai pengganti perkuliahan, bukan pengganti perkuliahan sebenarnya, sebagai model perkuliahan asinkronus, sorry. Jadi Anda tetap kuliah, Anda tetap harus mengisi absen dan lain-lain seperti biasa, tetapi Anda tidak bertemu dengan saya secara tatap muka gitu ya. Jadi Anda bertemu saya melalui video ya seperti ini. Nah, kalau Anda ingin ada pertanyaan dan lain-lain bisa disimpan dan atau langsung sampaikan di e-learning. Nanti saya juga akan kasih itu ikon tanya jawab atau assignment lah ya. Tapi maksudnya assignment bukan memberi tugas Anda. Tugas Anda nanti setelah UTS ya, berdasarkan grup yang telah dibagi oleh ketua kelas Dian itu ya. Oke, saya kira demikian ya rekan-rekan sekalian. Terima kasih sekali atas perhatiannya. Semoga Anda bisa mengikutinya dan Anda bisa mengulang-ulang kembali ya, untuk melihat video ini ketika Anda kurang memahami dalam poin-poin yang tertentu, dan usahakan bisa diskusi dengan teman-teman yang lain ya sehingga Anda mempunyai pemahaman yang bagus. Saya kira demikian, semoga bermanfaat. Billahi fi sabilillah haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.